di LDKS SMP Negeri 1 Pabuaran. Bunda Nyai stay tune terus ya. Alhamdulillah udah sehat selalu ya Bun. Sambil ngadonan pizza. Baik, untuk pemaparan materi yang kedua adalah Bapak Andriana MPD. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1981. Beliau telah menyelesaikan S2 Magister Pendidikan IPS di Bandung. Kemudian sekarang beliau mengajar PPKN dan juga aktif sebagai pelatih futsal Nespa. Ya, ini sudah tidak diragukan lagi bahwa beliau sangat kompeten sebagai pelatih futsal ya. Bahkan binaan beliau sudah nyampe ke provinsi juga. Hebat, selamat Pak Andri ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan kepada Bapak Andriana MPD untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Silakan Pak Andri. Oke, terima kasih Bu Yu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mengadakan LDKS virtual ya. Oke, sebelumnya sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rob karena alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun kita secara virtual kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan LDKS. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'innya hingga pada kita umatnya hingga akhir zaman. Iya, sekali lagi terima kasih buat Bu Moderator dan juga pengurus OSIS yang lama gitu kan karena belum terbentuk pengurus OSIS karena sudah bisa menyelenggarakan yang namanya LDKS. Ya, kali ini Bapak sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang yang namanya kepemimpinan. Oke, ini untuk Ibu Moderator tidak bisa share screen Bu, diatur dulu Bu. Pasti ya. Oke, nggak apa-apa, nggak juga share screen. Kali ini kita akan bicara tentang yang namanya kepemimpinan ya. Bagaimanapun yang namanya di OSIS itu harus ada yang namanya kepemimpinan atau leader dan leadership. Ya, ini harusnya tampil apa? PowerPoint-nya, tapi tidak muncul, nggak apa-apa ya. Nah, sebelum kita membahas tentang kepemimpinan, kita bahas dulu apa itu LDKS, apa itu arti dan tujuan LDKS juga. LDKS ya, atau latihan dasar kepemimpinan siswa, adalah sebuah pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya diberikan oleh pengurus OSIS lama kepada calon pengurus OSIS baru. Ya. OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah. Nah, dalam pelatihan dasar yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada pengurus baru yang nantinya akan menjadi pemimpin dari seluruh kesatuan OSIS dari sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah SMP Negeri 1 Pabuaran. Itu arti dan tujuan LDKS. Nah, sekarang kita akan bicara tentang yang namanya pemimpin. Di dalam sebuah organisasi, keberadaan pemimpin itu sangat diperlukan sekali. Ya, namun untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Jadi seorang pemimpin itu tidak mudah, artinya dia harus mempunyai sikap, kemampuan, naluri, dan ciri-ciri serta kepribadian yang mampu untuk menciptakan suatu keadaan sehingga orang yang dipimpinnya dapat saling bekerja untuk mencapai tujuan. Nah, untuk menjadi pemimpin atau pengurus OSIS itu tentu saja ada syarat-syarat tertentu.
Ya, salah satu syaratnya adalah harus lulus dalam LDKS ini. Nah, jika kalian lulus dalam LDKS ini, artinya kalian bisa memimpin yang namanya OSIS SMPN 1 Pabuaran. Ya, kalau misalnya tidak lulus dalam LDKS ini, ya kalian mungkin untuk menjadi anggota pengurusnya Bapak kira tidak berhak gitu kan. Itu yang namanya pemimpin itu ya. Nah, apa bedanya pemimpin dengan kepemimpinan? Kalau tadi pemimpin adalah seseorang yang mempunyai sikap atau kemampuan melalui dan ciri-ciri kalian yang mampu untuk menciptakan suatu keadaan sehingga orang yang dipimpinnya dapat saling bekerja untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang namanya kepemimpinan itu adalah suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi serta melibatkan menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Jadi pemimpin itu adalah orangnya, kalau kepemimpinan itu sebuah proses supaya kita bisa mengendalikan, mengatur, menggerakkan orang lain. Nah, nanti ketika kalian menjadi pimpinan di OSIS, ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, ada sekretaris, tentu saja dibutuhkan sosok kepemimpinan yang bagus. Artinya dia disegani oleh orang lain dan dia pun bisa bekerja dengan bersungguh-sungguh. Itu adalah sebuah kepemimpinan. Nah, Pak, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin yang baik? Ya, dalam Islam sudah diajarkan bahwa pemimpin yang baik itu menurut Nabi ciri-cirinya ada 4. Kalau disingkat itu bisa menjadi staf. Staf itu sidik, tabligh, amanah, matonah. Ya, kita jelaskan satu persatu apa itu sidik. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kejujuran merupakan syarat utama bagi seseorang ya pemimpin gitu kan. Orang lain akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Ya, jadi yang namanya jujur dalam perkara itu bisa membawa kita menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah amanah ya, atau kalau disingkat staf kita yang kedua ya tabligh dulu aja. Tabligh ya berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada bawahannya. Ini berkenaan dengan komunikasi. Jadi yang namanya tabligh itu berkenaan dengan komunikasi, bahwa kita harus bisa menyampaikan segala macam kebaikan kepada bawahannya. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas kedua yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindahkan sesuai dengan kemauannya sendiri. Tetapi pemimpin berhadapan dengan manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan kunci terjalinnya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat atau yang dipimpinnya. Ya, itu ciri-ciri pemimpin yang kedua. Ya, sekali lagi diulang, yang pertama disingkat ciri pemimpin yang baik itu staf. Yang pertama adalah sidik, yang kedua tabligh, ya. Yang ketiga kita lanjutkan lagi yaitu amanah. Apa sih itu amanah? Amanah itu berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan orang lain yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan dari orang lain berupa dengan yang sebuah hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin.
Apabila kita tidak amanah, gitu kan, artinya kita tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Itu adalah ciri pemimpin yang baik. Yang ketiga, tadi ada sidik, tabligh, amanah, dan ciri pemimpin yang terakhir ya adalah patona. Apa sih itu patona? Patona itu berarti cerdas dalam mengelola masyarakat atau bawahannya. Jadi kalau di OSIS kita bisa misal kalian terpilih menjadi ketua OSIS, ya. Kalau kalian bisa mengelola anggotanya, pengurusnya, dan hal-hal lainnya, maka Anda dikatakan seorang pemimpin yang patona. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata bawahannya, sehingga memiliki kepercayaan diri. Ya, kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Jadi gini, kalau seorang pemimpin tidak cerdas, ya, ketika dia mendapatkan masalah, yang pertama kali akan dia dapatkan adalah rasa frustasi. Belum apa-apa sudah merasa stres, belum apa-apa. Nah, tetapi kalau pemimpin yang patona, pemimpin yang cerdas, ketika ada problema, ketika ada masalah, yang pertama akan dia lakukan adalah mencari solusi atau jalan keluarnya. Jadi, pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan Halo Pak, Bapak aku. itunya di mute Pak Andri, tidak terdengar suaranya karena mikrofonnya dimatikan oleh Pak Andri. Pencet. Mikrofonnya Pak dinyalakan dulu Pak. Salah. Ya. Oke, Silakan dilanjutkan Pak. oke, Bu. Nyora Isam. Kita bicara tentang yang namanya pemimpin yang patona. Mending main PS gitu. Itu apa? Banyak yang masih suara, Ibu moderator. Tolong yang peserta LDKS yang lain, suaranya dimatikan ya, di-mute-kan dulu. Mikrofonnya dimatikan biar kita mendengar suara Pak Andri saja. Ya, sekali lagi untuk para peserta yang mikrofonnya belum dimatikan, tolong dimatikan terlebih dahulu. Yang kita dengar hanya suara Pak Andri saja. Ya, silakan Pak Andri. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Oke, ya. Tapi insya Allah kita singkat aja Bu ya. Kita waktunya mepet juga. Oke, sekali lagi kita bahas ciri pemimpin yang baik, yaitu adalah patona. Pemimpin adalah pemimpin yang cerdas. Seorang pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah secara tepat waktu. Nah, itu kita sudah bahas ya, bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik itu sekali lagi ada 4, ada STAB, kalau Bapak singkat itu sidik, tabligh, amanah, dan patona. Nah, kita bahas tentang tipe-tipe atau gaya kepemimpinan di dalam memimpin sebuah organisasi. Kita akan bahwa yang namanya pemimpin itu ya, yang namanya pemimpin itu tidak akan selalu sama. Yang namanya pemimpin itu tidak akan selalu sama. Oke. Ada 3 tipe kepemimpinan yang akan kita dapati. Ya. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter. Nah, dalam gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter itu, seorang tidak akan memberikan wewenang, ya, tidak akan memberikan wewenang kepada bawahannya atau orang lain. Pengambilan keputusan akan dilakukan oleh dia sendiri. Ya, pemimpin yang otokratis atau otoriter ini ya tidak akan berkonsultasi dengan bawahannya, tidak akan berkonsultasi dengan pengurusnya. Dia akan mengambil keputusan sendiri. Nah,
apakah gaya kepemimpinan otoriter ini bagus atau enggak? Ada sisi bagusnya, ada sisi buruknya. Nah, dalam hal-hal tertentu, gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter itu sangat diperlukan. Nah, karena kalau kita ingin mengambil sebuah keputusan yang cepat, hari ini harus dilakukan sebuah keputusan yang tepat dan cepat. Kalau kita meminta masukan dulu dari orang lain, tentu saja keputusan itu tidak akan bisa kita dapatkan. Nah, tapi kalau pemimpin yang gaya kepemimpinan otokratis itu kita lakukan, sewaktu-waktu itu diperlukan karena kita akan mengambil keputusan yang cepat. Cuman jeleknya gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter ini akan sakumaha aing kalau dalam bahasa Sunda. Biasanya akan arogan, biasanya akan otoriter seperti itu. Nah, mohon dihindari gaya kepemimpinan otokratis ini, tapi dalam hal tertentu boleh, tetapi secara keseluruhan gaya kepemimpinan otokratis itu tidak boleh kita gunakan. Nah, yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Ya, kita akan bicara tentang gaya kepemimpinan demokratis. Nah, kalau kepemimpinan demokratis itu dalam pengambilan keputusan, ya, pasti akan selalu berkonsultasi dengan bawahannya. Ya, mau bicara apapun, biasanya dia akan konsultasi dengan bawahannya, dengan kepengurusannya. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin itu akan biasanya meminta pendapat atau nasihat dari orang lain, baik anggota tim maupun bawahannya, untuk didorong lebih kreatif dan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan mereka, meskipun keputusan terakhir masih berada di tangan pemimpin tersebut. Nah, keputusan terakhir yang diambil pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama. Nah, ini gaya kepemimpinan demokratis ini memang cocok untuk dilaksanakan di Indonesia, terutama di tingkat pelajar seperti kalian. Jadi gaya kepemimpinan ini sangat-sangat diperlukan dan sangat cocok menurut pandangan Bapak. Nah, satu lagi ya, ada yang namanya gaya kepemimpinan itu ada kepemimpinan laissez-faire. Apa sih Pak itu kepemimpinan laissez-faire itu? Kepemimpinan laissez-faire itu adalah pemimpin atau kepemimpinan yang masa bodoh. Artinya pemimpin itu akan selalu memberikan kebebasan kepada anak buahnya. Jadi anak buahnya yang punya peranan, pemimpinnya hanya diam aja walaupun menyetujui, tapi kumaha anak buah. Ini adalah gaya kepemimpinan yang buruk ya, gaya kepemimpinan laissez-faire. Jadi gaya kepemimpinan itu ini nggak usah ditiru, karena pemimpin ini akan selalu memberikan kesempatan kumaha anak buah gitu kan. Kata anak buah A, pemimpinnya A, berarti pemimpin ini tidak punya pendirian. Itu adalah gaya kepemimpinan, ada 3. Yang pertama adalah otokratis atau otoriter, yang kedua adalah demokratis, yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, yang paling cocok menurut Bapak adalah gaya demokratis. Nah, di dalam memimpin sebuah organisasi, tentu saja kita perlu yang namanya manajemen yang baik, ya. Bapak tidak akan menerangkan apa itu arti manajemen, ya, apa itu fungsi hakikatnya. Namun dalam manajemen ada beberapa hal yang perlu kita cermati, ya. Menurut GR Terry, ya, bahwa yang namanya manajemen yang baik itu harus mencakup 4 hal, yaitu POAC, ya, POAC, POAC, ya, POAC itu adalah planning, P-nya planning, O-nya adalah organizing, ya, A-nya adalah actuating, dan yang terakhir C-nya adalah controlling. Apa itu planning? Yaitu planning itu adalah seorang pemimpin itu harus bisa merencanakan sesuatu. Jadi kalau mau apa-apa, kalau misalnya kita akan membuat program, rencanakan dulu gitu kan apa yang akan kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua,
kita organisasikan, organizing, rencana itu mau bagaimana dan sebagainya, seperti apa. Lalu gerakan orang-orangnya atau actuating, kita laksanakan di actuating ini. Kalau kita sudah direncanakan, diatur, dan sebagainya, disiapkan, diorganisasikan, seperti itu, lalu kita lakukan actionnya. Misalnya rencana A akan dikerjakan tanggal sekian, gitu kan. Itu namanya actuating. Kita laksanakan actuating. Nah, setelah pelaksanaan, tentu harus ada yang namanya controlling. Ketika pelaksanaan maupun sudah pelaksanaan, harus ada yang namanya controlling atau pengawasan. Jadi sekali lagi, dalam memimpin itu ilmu manajemen itu sangat diperlukan. Ya, ada 4 hal yang perlu kalian ketahui tentang manajemen yang didasarkan oleh Pak Terry, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Planning, perencanaan; organizing, pengorganisasian; actuating, penggerakan; dan controlling adalah sebuah pengawasan. Nah, mungkin itu Ibu Moderator, Ibu Yusi Sri Mulyani SPD, atau paparan dari hanya sekian, Ibu. Ya. Kalau Ya, terima kasih Pak Andri yang sudah memaparkan mengenai materi kepemimpinan. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari segi Islam juga ya, ada ciri-ciri kepemimpinan tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri, bahwa seorang pemimpin itu harus sidik, tabligh, amanah, fatonah, kemudian ada poak juga tadi ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan pencerahan mengenai kepemimpinan. Barangkali di antara para peserta LDKS ada yang mau bertanya, ya. Ibu persilakan ya. Silakan, ayo harus berani bertanya juga ya. Seorang pemimpin itu harus punya keberanian, harus punya rasa percaya diri, nggak usah malu, nggak usah takut salah juga, kan kita namanya juga belajar ya. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Halo? Ada ya, yang mau kalau ada yang bertanya? mau bertanya, silakan. Saya saja ya, Pak Andri ya, mewakili anak-anak Oke, barangkali bangga, ya. Ibu. Ketika saya menawarkan kepada siswa, siapa? Seperti sekarang ya, siapa yang mau bertanya? Atau siapa yang bersedia menjadi ketua OSIS berikutnya? Nah, anak-anak itu biasanya cenderung ya tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Saya mah nggak mampu, saya mah jadi pendukung aja gitu. Saya mah nggak mau jadi pemimpinnya. Nah, kadang ada seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu dari para siswa. Nah, bagaimana cara mengatasi agar siswa mempunyai rasa percaya diri menjadi seorang pemimpin, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bu Yusi, bahwa kadang-kadang ketika kita menawarkan siswa siapa yang mau menjadi pengurus OSIS misalnya atau ketua OSIS, anak-anak itu kan kadang-kadang banyak yang tidak mau kan Ibu ya. Artinya dia tidak punya rasa percaya diri kan. Karena tidak mau itu tidak punya rasa percaya diri. Nah, di sini Bu tadi saya sudah singgung bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah mempunyai 4 ciri ya. Dalam Islam itu adalah sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Nah, yang terakhir adalah fatonah. Jadi seorang yang pemimpin, artinya kalau dia punya sifat fatonah, ya, cerdas gitu kan, artinya ketika dia ditawarkan untuk menjadi pengurus, dia akan cenderung untuk mau karena dia sudah percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri. Artinya dia harus punya pemikiran yang cerdas supaya dia mempunyai kepercayaan yang diri dibandingkan dengan orang lain. Nah, dia harus mau belajar, dia harus mau bertanya dan sebagainya. Artinya kalau punya sifat fatonah, dia pun akan memiliki kepercayaan. Dan
sudah pasti kalau sifat patronat ini dimiliki oleh seorang siswa, dia mau untuk dijadikan seorang pemimpin. Itu mungkin salah satunya Bu seperti itu. Iya, Ya, demikian berarti jadi ya. saya ya Bu, konteksnya dalam ini ya Bu, ciri-ciri pemimpin yang baik itu. Jadi salah satunya harus punya sifat patronat, cerdas. Jadi kalau seseorang yang cerdas, dia pasti akan punya kepercayaan diri yang tinggi. Dan biasanya mau bersedia untuk dijadikan seorang pengurus atau pemimpin. Itu Bu mungkin jawaban dari Terima saya. kasih Pak Andri. Ya, ini berarti ya, ini pesan yang tadi disampaikan Pak Andri harusnya menjadi pemicu untuk kalian ya, agar kalian semuanya siap dan sanggup jadi calon ketua OSIS ataupun pemimpin-pemimpin yang lain, misalnya ketua kelas ataupun kepengurusan OSIS nantinya ya, harus siap, harus cerdas ya, harus amanah juga mungkin nantinya ya. Nah, jadi mulai dari sekarang ketika Ibu tawarkan kalian menjadi kandidat sebagai ketua OSIS, kalian harus siap. Ya. Itu karena memang seorang pemimpin itu harus seperti itu yang tadi disampaikan oleh Pak Andri. Oke, Mbak Barangkali ada yang mau bertanya lagi dari peserta. Ibu masih menunggu ya. Ada pertanyaan lagi dari peserta LDKS? Dari kelas 8? Ismi barangkali Ismi? Ismi? Halo Ismi. Ada yang mau ditanyakan Ismi? Enggak, Bu. Enggak. Oke, Abi. Abi ada yang mau ditanyakan, Bi? Ya, Bu. Sudah paham tadi yang disampaikan oleh Pak Andri? Insya Allah, paham. Alhamdulillah. Oke, kemudian yang lain juga sudah jelas mungkin ya? Oke, barangkali pertanyaannya cukup Pak Andri ya. Yang penting sudah Ya, termotivasi anak-anak mungkin Bu ya. mereka ya. Ya, sudah termotivasi dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, mudah-mudahan mengena di hati mereka, kemudian mereka siap menjadi seorang pemimpin. Harus, mau tidak mau, minimal mereka bisa memimpin. Harus, ya betul Bu Yus. Iya. Ya, terima kasih Pak Andri udah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya dan mengisi materi di acara latihan dasar kepemimpinan siswa ini. Terima kasih sekali Pak Andri. Iya, sama-sama Bu Yus. Terima kasih juga. Mohon maaf jika banyak salahnya. Sama-sama Pak. Kita banyak kekurangannya semuanya kita juga. Tapi alhamdulillah kita semua termotivasi dari pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Andi. Sekarang kita sampai kepada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang ketiga mengenai kesekretariatan yang akan disampaikan oleh Bunda Nyai Julaiha SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pabuaran. Beliau mulai dinas PNS itu mulai dari tahun 1992. Udah pada lahir belum? Belum. Belum. Kalian belum lahir, Bunda Nyai sudah menjadi guru dan bertugas ya sebagai PNS. Beliau juga aktif di kegiatan kepramukaan ya. Beliau adalah ketua Kuaran Pabuaran, Kecamatan Pabuaran ya. Kalau yang aktif di pramuka tidak akan asing lagi dengan beliau. Beliau juga pelatih ya di Kuarsa Pabuaran, bahkan pelatih nasional kepramukaan. Wah, pokoknya prestasi beliau ada segudang lah ya, banyak sekali. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami haturkan kepada Bunda Nyai Julaiha untuk memaparkan materi mengenai kesekretariatan. Tapi sebelumnya Bunda, sepertinya kita akan running of time lagi. Ini sepertinya nanti akan keluar lagi nih karena kita kehabisan waktu. Nanti kita di pending terlebih dahulu. Saya akan membagikan link daftar hadir dulu saja ya Bun, untuk diisi oleh siswa. Soalnya sebentar lagi juga ini karena kehabisan waktu di Zoom-nya, nanti kita akan terlempar sedikit lagi. Halo, tes. Ya, masih ada ya. Ada, masih. Oke, sebentar. Sebelum ke pemaparan materi,
saya bagikan dulu link daftar hadir ya, yang harus diisi oleh peserta Ya, Bu. LDKN. Sebentar. Ibu sudah share ya link daftar hadir. Silakan diisi oleh seluruh peserta Ya, link Bu. daftar hadirnya. Ya, Bu. Yang ikut di grup, tidak ikut grup di WA juga sudah Ibu ini ya di Telegram. Sudah disiap linknya sudah disebar oleh Ibu. Sambil diisi. Oke, sambil ngisi boleh Bunda, silahkan Bunda Nyai dilanjutkan. Tes, tes. Silakan Bun. Ya, terdengar Bun, terdengar. Terdengar? Aman, Ya. aman, aman. Aman. Yep. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamda yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakasek Kesiswaan Bapak Angpur Kurniadi. Kemudian hormat Ibu Ferihan Kasek Kurikulum. Kemudian Halo Bun. Halo. pembina OSIS. Mungkin bagi kelas 7 belum pernah melihat Ibu, mungkin hanya mendengar namanya saja dan sering ya. Karena kita tidak tatap muka selama hampir setahun ya. Ibu juga tidak mengenal kelas 7, terutama kalau kelas 8, kelas 9 ya ke